Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa iman dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa di tempat ini. Terima kasih, ini pertama kali saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua tim pengembalaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani. Ya, dan saya berdoa pelayanan saya boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Madya Erik Kristianto, saudara. Puji Tuhan, hari ini saya dipercaya melayani dan juga mengembalakan sebuah gereja, dan ya puji Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, kita semua tetap dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan-keadaan saat ini, dan kita bersama-sama sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, juga demikian dengan apa yang saya alami dalam kehidupan ini, termasuk dalam pelayanan, semuanya karena anugerah. Ya, mohon maaf istri saya hari ini nggak bisa hadir Pak, ya karena ada tamu juga di gereja sehingga harus mendampingi bagi-bagi tugas. Ya, dan hari ini saya juga mau mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Ya, kita percaya sampai hari ini Roh Kudus terus dicurahkan oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus terus bekerja, memenuhi setiap kita, dan bermanifestasi lewat kehidupan kita. Ya, karena itu biarlah setiap hari-hari raya, ya Kristiani kita semua tetap bersemangat ya untuk semakin bersungguh hati kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saudara, hari ini saya diberikan tema ya tentang hidup dalam ketaatan ya, dan subtemanya adalah berkat atas hidup yang taat. Ya, diberikan ayat dari Yesaya 1 ayat 19, tapi izinkan hari ini saya ingin menyampaikan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 ya, saudara. Kalau lihat gambarnya pasti kita tahu saya akan
bercerita tentang siapa saudara? Tentang Naaman, ya. Saudara, dan khotbah hari ini kalau boleh diberi judulnya adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Kita tahu hari-hari ini, saat-saat ini kita sedang dalam masa-masa yang enggak mudah, saudara, betul? Keadaan dunia yang bergejolak, ya, dan lebih-lebih di era globalisasi saat ini, apa yang terjadi nun jauh di sana, tetapi bisa berdampak sampai ke tempat kita di sini, saudara, ya. Dan karena itu kita bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, sehingga hidup kita enggak tergantung dari apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Ya, saudara, saya percaya Alkitab juga sudah menuliskan di akhir zaman akan ada masa yang sukar, ya. Dan itu pasti akan terjadi dan pasti akan digenapi. Tapi saya mau mengingatkan saudara, di Alkitab juga tetap ada janji berkat Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan itu juga pasti akan digenapi. Karena itu kita bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sehingga menghadapi keadaan dunia ini, kita enggak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan janji-janji yang dari Tuhan dan kita percaya akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Dan karena itu saya percaya di masa sukar sekalipun, saya percaya tetap ada berkat yang sudah Tuhan tetapkan jadi bagian buat setiap kita masing-masing. Dan Tuhan akan limpahkan lewat usaha pekerjaan, kehidupan, pelayanan kita. Amin. Yang penting kita lakukan bagian kita, biar Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Ya, dan hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari Naaman, bagaimana ketaatan itu bukan hanya mendatangkan berkat dalam hidup kita, tapi juga mujizat bisa terjadi. Ya, saudara, Naaman dikisahkan adalah panglima tentaranya Raja Aram. Dan Naaman sangat disayang oleh Raja Aram, saudara. Kenapa? Karena dikatakan oleh Naaman, Raja Aram mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Tapi kemudian dikatakan Naaman kena kusta, saudara. Dan zaman itu penyakit kusta belum ada obatnya, nggak bisa sembuh. Ya, tetapi dikatakan istri Naaman punya seorang pelayan anak perempuan, di mana anak perempuan ini adalah anak perempuan Ibrani, ya, orang Israel. Jadi dikatakan orang Aram pernah berperang dengan orang Israel, dan dalam peperangan itu orang Aram menawan beberapa orang Israel termasuk anak perempuan ini. Dan kemudian anak perempuan ini dijadikan pelayannya istri Naaman. Nah, waktu dia mengetahui Naaman sakit kusta, pelayan anak perempuan pelayan istri Naaman ini berkata kepada istrinya Naaman, coba tuanku, mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu ya, coba tuanku dibawa ke Samaria, di sana ada seorang nabi, pasti nanti tuanku akan sembuh, ya. Dan mendengar usul itu Naaman segera minta izin kepada Raja Aram, saudara, untuk pergi ke Israel, ya, ke Samaria menemui Nabi Elisa, ya. Dan Raja Aram memberikan izin, bahkan Raja Aram memberikan surat kepada Raja Israel supaya mengizinkan Naaman ke Samaria. Kenapa perlu pakai surat? Ingat, Naaman orang Aram, ya, dan orang Aram adalah musuhnya orang Israel. Mereka sering berperang, dan karena itu untuk masuk pasti perlu izin khusus. Dan terlebih Naaman itu kan panglima tentara, saudara. Pasti kalau pergi bawa rombongan, bahkan mungkin bawa senjata, bawa pengawal, betul? Jadi perlu izin khusus. Ya, dan akhirnya Raja Israel memberikan izin Naaman untuk pergi ke Samaria. Singkat cerita, Naaman sampai ke rumahnya Nabi Elisa. Dan waktu diberitahukan maksud kedatangannya, Nabi Elisa enggak keluar nemuin Naaman. Naaman juga enggak disuruh masuk, saudara. Nabi Elisa cuma suruh orang suruhannya dia untuk ngasih tahu sama Naaman. Nabi Elisa pesan, Bapak harus ke Sungai Yordan mandi 7 kali, artinya nyelam 7 kali, saudara. Ya, dan Bapak akan sembuh. Mendengar hal itu Naaman marah, dikatakan hatinya jadi panas, dan dia memilih pulang. Ya, kenapa, saudara? Mungkin Naaman tersinggung, saudara. Panglima tentara, petinggi, bertamu, disuruh masuk pun enggak, tuan rumahnya malah hanya nyuruh suruhan untuk kasih pesan, saudara. Ya, dan karena itu mungkin Naaman jadi marah, saudara. Dan dia bermaksud pulang dengan berkata, di Damsyik, di Aram ada sungai Abana, sungai Parpar, lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa aku mesti mandi di sungai Yordan? Lebih baik di sana saja. Ya, saudara, kalau memang kita ke tanah perjanjian, sungai Yordan itu airnya coklat kehijau-hijauan begitu, saudara, kotor.
Ya. Dan kemudian pulanglah Naaman. Tetapi kemudian para pegawainya berkata begini, Bapak, kalau Nabi itu nyuruh Bapak ngelakuin hal yang sulit, Bapak kan juga pasti lakukan kan? Sekarang kan cuma gampang suruh ke sungai Yordan mandi 7 kali, kenapa nggak dilakukan? Dan kemudian Naaman mendengarkan nasihat para pegawainya, dia ke sungai Yordan, mandi, nyelam 7 kali, dan waktu dia keluar dari air saat menyelam ke 7 kalinya, dikatakan sakitnya sembuh. Kulitnya menjadi seperti kulit anak-anak lagi, saudara. Ya, dan setelah Naaman sembuh, dia segera kembali menemui Elisa, mau ngasih pemberian-pemberian, tapi Elisa menolak, saudara. Dan akhirnya Naaman hanya minta, aku tolong dikasih izin untuk membawa tanah dari Israel, ya, yang dimuat oleh sepasang bagal. Untuk apa, saudara? Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah yang hidup adalah Allahnya Israel. Dan mulai hari ini, aku hanya akan memberikan korban kepada Tuhan Allah Israel. Dan karena itu Naaman membawa tanah itu untuk dijadikan mezbah. Sehingga di rumahnya dia mau mempersembahkan korban di atas tanah yang dia ambil dari Israel itu, saudara. Ya, dan bahkan Naaman berkata, doakan aku, kalau aku harus mendampingi Raja Aram masuk ke kuilnya Rimon, ya, dewanya orang Aram, ya, tolong supaya Tuhan mengampuni aku. Dan Elisa berkata, pergilah dan jadilah seperti imanmu. Ya. Nah, saudara, itulah kisah Naaman, saudara. Naaman mengalami mujizat, dia sakit kusta dan saat itu sakit kusta belum ada obatnya. Tapi dia menjadi sembuh. Dan siapa yang menyembuhkan Naaman, saudara? Tuhan, Allah Israel. Amin. Pertanyaannya, Naaman orang Israel bukan, saudara? Bukan, orang Aram, musuhnya Israel. Dan Naaman percaya enggak sama Allahnya Israel? Enggak, saudara. Kalau kita lihat, kita baca, sebelum Naaman sembuh, dia menyembah dewa Rimon, dewanya orang Aram. Pertanyaannya, kenapa Allah Israel menyembuhkan Naaman yang bukan orang Israel dan yang enggak percaya Allahnya Israel? Bahasa kita sekarang, dia bukan orang percaya. Tapi kenapa Tuhan mau menyembuhkan Naaman? Ya, ini penting buat kita, saudara. Waktu saya renungkan, saudara, hikmat jawaban yang saya dapat, saya terima, saudara. Ternyata Naaman melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Naaman melakukan tindakan-tindakan di mana tindakannya itu merupakan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Meskipun Naaman enggak tahu bahwa itu perintahnya Tuhan Allah Israel. Tapi Naaman melakukannya. Dan karena itu Naaman terima berkatnya, saudara. Amin. Dari hal ini kita diingatkan Tuhan. Ingat loh, yang akan menerima janji berkat Tuhan bukan hanya orang yang mendengar firman. Tapi orang yang melakukan. Jangan sampai kita anak Tuhan, orang percaya yang percaya kepada Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena kita enggak melakukan perintah-perintahnya, kita enggak mendapatkan berkatnya. Amin, saudara. Biar kita bukan hanya sekedar ada di dalam Tuhan, tapi kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena sekali lagi hanya itu yang bisa kita andalkan, saudara. Ya, dunia semakin mengerikan, tapi kita bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan. Karena itu saya hari ini mau mengajak sesuai dengan tema yang Bapak Gembala berikan kepada saudara buat kita semua. Ketaatan apa sih yang dilakukan Naaman? Meskipun sekali lagi dia enggak tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan Allah Israel. Ya, dan untuk itu saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat yang tadi sudah saya ceritakan, saudara. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Baca sama-sama, saudara, ya, dengan suara keras, ya. 2, 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Naaman sedang ada di tengah puncak karirnya, disayang Raja Aram, memperoleh banyak kemenangan. Tapi di tengah-tengah puncak karirnya, Naaman menderita sakit kusta. Dan ingat, saudara, saat itu sakit kusta belum ada obatnya. Ya, nanti kalau saudara baca Imamat pasal 13, zaman dulu, kalau orang Israel kena kusta,
mengalami sakit kulit dan kemudian dia ragu ini kusta atau bukan, dia harus datang sama imam. Imam akan ngecek itu kusta atau bukan. Kalau belum ketahuan itu kusta atau bukan, maka orang yang sakit ini harus diasingkan, saudara. Tinggal di luar tembok kota, nggak boleh kembali sama keluarganya selama 7 hari. Setelah 7 hari, dia akan dicek lagi sama imam. Kalau ternyata itu hanya penyakit kulit biasa, dia boleh kembali pada keluarganya. Tapi kalau ternyata itu benar-benar kusta, hari itu dia nggak boleh lagi kembali kepada keluarganya. Dan dia harus tinggal terasing di luar tembok kota. Dia hanya boleh masuk ke kota untuk meminta sedekah. Dan kalau dia masuk kota pun, saudara, ya, dia nggak boleh berdandan. Dia harus pakai pakaian yang compang-camping, yang cabik-cabik, saudara. Rambutnya nggak boleh disisir. Dan kalau ada orang mau mendekat sama dia, dia harus berkata, najis, najis, najis. Kenapa? Karena sakit kusta belum ada obatnya dan mudah menular. Ya, saudara, kita pernah ngalami pandemi COVID kemarin ya. Sehingga kita pernah ngalami, ya, kira-kira bagaimana kalau orang sakit kusta zaman dulu, saudara ya. Kita waktu pandemi COVID kan ketemu orang aja, jadi parno, saudara, istilahnya ya. Aduh, dia sakit enggak gitu kan. Nah, saudara, itu yang dialami oleh Naaman. Naaman pasti sangat down sekali, saudara. Mending buat Naaman ketemu lawan yang tangguh. Tapi itu masih bisa dia atasi. Daripada dia harus sakit yang tidak ada obatnya. Nah, saudara, dalam hidup ini, saudara, kita bisa mengalami 3 macam masalah. Yang pertama, kita bisa mengalami masalah yang masih dalam batas kemampuan kita. Kita masih bisa mengatasinya. Kalau kita mengalami masalah seperti ini, enggak ada masalah. Tinggal kita atasi, saudara. Amin. Tapi ada masalah yang kedua begini, kita menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita. Tapi masih ada orang lain yang kita harapkan bisa tolong kita. Masih ada harapan kita berdoa, Tuhan pertemukan kita dengan orang yang bisa menolong kita. Tapi ingat, ada masalah yang ketiga. Dan masalah ketiga adalah masalah yang di luar kemampuan kita dan tidak ada seorang pun yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Dan ini yang dialami oleh Naaman, ya. Dan saudara, kenapa Tuhan tolong Naaman, sembuhkan Naaman? Kenapa Tuhan lakukan mujizat? Next, tolong. Karena menurut saya, saudara, Naaman itu tetap bersemangat menjalani hidupnya meskipun dia mengalami masalah yang di luar kemampuan manusia. Ya. Dan apa bukti Naaman tetap bersemangat menjalani hidupnya? Dia tetap cari solusi. Dia tetap cari jalan keluar. Dan karena itu mujizat bisa terjadi. Bayangkan kalau Naaman putus asa, udahlah menyerah aja. Mujizat gak akan terjadi, saudara. Bahkan Naaman sampai harus pergi ke Israel sekalipun, ke daerah musuhnya. Gak mudah loh, saudara. Ya, biasa berperang, biasa jadi musuh, tiba-tiba suruh merendahkan diri, datang cari pertolongan. Mudah gak, saudara? Nggak mudah, ya. Tapi Naaman mau berusaha, saudara, sehingga mujizat bisa terjadi. Saudara, ketaatan yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan hanya masalah jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina, jangan ini, enggak. Tapi Tuhan mau juga kita jadi orang seperti Naaman. Kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita, apapun yang kita alami. Amin, saudara. Kita tetap cari solusi, kita tetap berusaha. Kenapa, saudara? Karena kita percaya ada Tuhan yang sanggup buat mujizat untuk menolong kita. Amin. Dan Tuhan suka, ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan Tuhan suka, saudara, kepada orang-orang yang seperti itu. Amin. Yang tetap mau berusaha karena percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu ketaatan yang Tuhan mau juga dalam hidup kita. Ya, jangan kita menyerah dengan keadaan. Karena Tuhan sudah berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dengan kuasa di langit dan kuasa di bumi. Amin. Nah, itu enggak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita mau hidup sebagai orang percaya, kita harus punya semangat. Amin. Ya, untuk dalam keadaan apapun kita tetap berusaha. Next, tolong. Saudara, waktu siapkan firman ini saya tiba-tiba diingatkan tentang hal ini, saudara. Ya, ini tikus putih, saudara.
ada seorang profesor, dia ahli biologi dan genetika, namanya Kurt Richter, saudara, itu ceritanya ada di Google juga ya. Dia melakukan penelitian. Penelitiannya, dia melakukan penelitian ingin tahu berapa lama tikus bisa bertahan dalam air. Saudara, saintis, peneliti-peneliti kan kadang-kadang meneliti hal-hal yang menurut kita nggak penting, saudara ya. Apa pentingnya kita tahu tikus bisa bertahan dalam air berapa lama? Ya kan? Tapi buat para peneliti itu penting, mungkin ada kaitannya dengan hal yang lain. Nah, untuk meneliti hal itu, Profesor Richter mengadakan 2 percobaan. Percobaan yang pertama, Profesor Richter, ya nanti mungkin jangan di next dulu. Profesor Richter menggunakan 12 ekor tikus putih. Dan masing-masing tikus dimasukkan dalam gelas panjang berisi air, di mana air itu diisi sebatas tikus itu nggak bisa melompat keluar, saudara. Dan kemudian itu didiamkan dan diukur, saudara, sampai berapa lama tikus itu bisa bertahan di dalam air. Sebelum, maaf saudara, mati lemas. Ya. Dan dalam percobaan yang pertama ini, di rata-rata, saudara, tikus ini hanya bisa bertahan selama 15 menit. Berapa saudara? 15 menit. Ya, rata-rata 15 lebih, 15 kurang. Nah, setelah itu Profesor Richter mengadakan percobaan yang kedua, sama, menggunakan 12 ekor tikus putih dimasukkan dalam gelas panjang dengan air terbatas supaya dia nggak bisa melompat. Tapi bedanya dengan percobaan pertama adalah sebelum tikus-tikus ini lemas, saudara, kehabisan tenaga, dia dikeluarkan dulu, dikasih istirahat. Dibersihkan, dikeringkan, dikasih makan sedikit, saudara ya. Kasih waktu sebentar untuk bertahan, untuk apa? Untuk ambil nafas. Dan setelah itu dimasukkan lagi ke dalam air. Saudara tahu percobaan kedua ini, tikus-tikus ini bisa bertahan berapa lama? Next, tolong. Ternyata dalam percobaan yang kedua, tikus-tikus itu bisa bertahan 60 jam. Bahkan 1 ekor ada yang sampai 81 jam katanya, saudara. Ya. Ini luar biasa, 240 kali lipatnya dari yang pertama. Saudara, kenapa seperti itu, saudara? Karena saya percaya, tikus-tikus di percobaan yang kedua ini pernah mengalami pertolongan. Dia dikeluarkan dari air itu. Sehingga waktu dia masuk dalam masalah yang sama, dia punya pengharapan. Dia akan ditolong lagi. Dan pengharapan itulah yang memberikan kekuatan kepada para tikus-tikus ini, saudara. Amin. Ya, saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami masalah sebelum saat ini. Amin. Di waktu-waktu yang dulu kita pernah mengalami masalah, bahkan mungkin masalah yang kita alami dulu lebih berat daripada sekarang. Tapi saya percaya di setiap musim masalah yang kita hadapi, kita tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita percaya kalau kita sedang mengalami pergumulan saat ini, saya percaya, saudara, Tuhan juga pasti akan tolong kita. Amin. Karena Tuhan setia kepada janjinya, saudara. Amin. Karena itu kita gak boleh menyerah di dalam masalah apapun yang kita hadapi. Karena kita punya pengharapan, Tuhan pasti akan tolong kita. Karena itu next, tolong. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Yuk kita baca lagi sama-sama dengan suara keras. 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, mari kita lihat kata-kata yang saya tebal, saudara ya, saya cetak tebal. Bersukacitalah dalam pengharapan, apa artinya sih? Pengharapan itu kan sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita harapkan akan terjadi di kemudian, next. Di depan kita. Amin, saudara. Ya. Dan kalau kita disuruh bersukacita dalam pengharapan, artinya kita diminta oleh Tuhan bersukacita meskipun yang kita harapkan belum terjadi. Kenapa, saudara? Karena kita punya iman Tuhan akan bukakan jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena itu meskipun sekarang kita sedang menghadapi masalah, kita percaya pasti akan ada jalan keluar. Dan karena itu kita tetap bersemangat menjalani hidup kita tetap bersemangat cari solusi, cari jalan keluar untuk setiap pergumulan yang kita alami. Dan itulah
yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan sukacita kita dalam pengharapan bukan berarti lalu kita santai-santai, tenang-tenang. Sukacita kita bukan berarti kita lalu jadi happy-happy, saudara ya. Tetapi sukacita anak-anak Tuhan itu tampak dalam semangat hidupnya. Amin, saudara. Yang akan tetap berusaha, akan tetap lakukan bagiannya apapun. Meskipun keadaan saat ini berat sekalipun, tetap percaya pasti ada jalan keluar di depan sana. Amin. Dan itulah yang dilakukan oleh Naaman. Meskipun dia tahu dia menghadapi masalah yang di luar kemampuan manusia, tapi Naaman gak pernah berhenti mencari solusi. Dan saya percaya itulah kenapa Tuhan buat mujizat buat Naaman, saudara. Meskipun dia bukan orang percaya. Amin, saudara. Karena itu kita sebagai orang percaya, gak boleh kita menyerah. Gak boleh kita, mohon maaf saudara ya, jangan pernah ada anak Tuhan orang Kristen yang berpikir mengakhiri hidup, menghadapi masalah apapun. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Hidup kita bukan tergantung kemampuan kita. Hidup kita bukan tergantung keadaan atau dunia ini. Hidup kita tergantung dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Karena itu enggak boleh ada yang menyerah. Kita tetap semangat. Setiap problem apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Ya, itu yang pertama saudara, yang membuat Tuhan mengasihi Naaman dan mau lakukan mujizat buat Naaman. Yang kedua, next tolong. Nah, oke, yuk kita baca ayat 2 dan 3-nya saudara ya. Dari 2 Raja-Raja 5, mari baca sama-sama lagi dengan suara keras. 2, 1. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, apa istimewanya ayat ini? Dikatakan, saudara, Naaman menerima saran dari seorang anak perempuan. Kalau dari kata-katanya anak perempuan itu berarti masih remaja, masih ingusan, belum dewasa. Dan dia pelayan lagi saudara. Tetapi perhatikan, Naaman mau menerima nasihat itu. Mau menerima saran itu saudara. Dan ini membuktikan Naaman adalah orang yang, next tolong, rendah hati. Amin. Ya, dan itu yang membuat Tuhan mengasihi Naaman. Meskipun saat itu dia bukan orang percaya, bukan orang Israel saudara. Ya, salah satu ciri orang yang rendah hati saudara, dia bisa menghargai semua orang. Dan setiap orang yang menghargai sesamanya, dia pasti akan bisa menerima setiap masukan. Terserah nanti dilakukan atau enggak, tapi dia tetap akan menghargai setiap nasihat, setiap masukan. Amin. Dan itulah yang membuat saya percaya Tuhan mengasihi Naaman. Karena Naaman adalah orang yang rendah hati. Saudara, saya dulu pernah punya seorang pimpinan, saudara. Padahal orang Kristen sangat disayangkan. Tapi dia pernah berkata begini, Erik, kalau ada orang ngasih nasihat sama saya, ngasih saran sama saya akan lihat dulu dia. Kaya mana dia sama saya? Sukses mana dia sama saya? Kalau saya masih lebih kaya dari dia, lebih sukses, ngapain saya mesti dengar nasihat dia? Saudara, tampaknya itu pernyataan yang logis, ya, masuk akal. Tapi sebenarnya akarnya adalah kesombongan, saudara. Betul? Karena ingat Tuhan bisa bekerja lewat siapapun. Waktu kita tidak menghargai orang lain, menutup nasihat dari siapapun, kita sebenarnya sedang menutup jalan Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan bisa bukakan jalan lewat siapapun, orang yang sederhana sekalipun. Amin. Karena itu kenapa Tuhan mau menolong Naaman? Tuhan sayang karena Naaman orang yang rendah hati. Kalau kita mau taat, ada firman kan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati tapi menentang orang yang congkak. Karena itu ayo saudara, kita harus sama-sama jadi orang yang rendah hati. Kalau kita mau taat sama Tuhan, bukannya taat jangan mencuri, jangan berzina dan lain sebagainya, tapi kita harus membangun diri kita jadi orang yang rendah hati. Dengan demikian kita sedang hidup dalam ketaatan. Dan ciri orang yang rendah hati, dia menghargai nasihat dari siapapun. Terserah nanti dia lakukan atau tidak, tapi dia hargai setiap nasihat. Ya. Dan kerendahan hati Naaman ini, next tolong, juga tampak dari ayat 13 sampai 14. Dikatakan saudara, tetapi pegawai-pegawainya, ini setelah Naaman pulang dari rumah Elisa dengan marah. Karena Elisa menyuruh dia untuk menyelam 7 kali di sungai Yordan. Dikatakan,
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan Naaman orang yang rendah hati, saudara. Dia menghargai nasihat dari para pegawainya. Dia enggak berkata, siapa kamu? Kamu kan cuma pegawai. Ya, tapi dia mendengarkan. Bahkan ini Naaman lakukan dalam keadaan panas hati loh, saudara, dalam keadaan marah. Tapi Naaman ternyata masih bisa menguasai dirinya. Sehingga dia dalam keadaan marah pun dia bisa berpikir jernih. Sehingga dia redam marahnya dan dia lakukan yang sebenarnya enggak mau dia lakukan. Dia punya penguasaan diri. Bukankah penguasaan diri salah satu buah Roh Kudus, saudara? Amin. Ya, karena itu kenapa Tuhan sayang sama Naaman. Ya, ini membuktikan Naaman orang yang rendah hati. Bayangkan kalau Naaman tetap kekeh, enggak mau, dia tetap pulang, mujizat enggak akan terjadi, saudara. Karena itu salah satu bentuk ketaatan kita yang mendatangkan berkat, bahkan mujizat adalah waktu kita mau hidup sebagai orang yang rendah hati. Amin, saudara. Dan sekaligus next tolong. Kerendahan hati Naaman menjadikan Naaman jadi orang yang percaya kepada cara Tuhan. Ya, saudara, Naaman tadinya kan enggak percaya, saudara. Ngapain di sungai Yordan? Di Damsyik juga banyak sungai yang lebih indah. Mending aku ke sana saja. Ya, tapi bersyukur Naaman orang yang rendah hati. Sehingga karena kerendahan hatinya, dia percaya kepada cara Tuhan. Akhirnya dia percaya kepada cara Tuhan. Bukankah cara Tuhan seringkali enggak masuk akal, saudara? Amin. Apa hubungannya mandi 7 kali di sungai Yordan dengan kesembuhan dari kusta? Mohon maaf, ada dokter di sini? Saya pikir enggak ada hubungannya, saudara ya. Di dalam ilmu kedokteran, kalau mandi 7 kali di sungai Yordan bisa sembuh dari kusta. Enggak mungkin ada nalarnya ke situ. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan Allah Israel yang mengatakannya. Amin. Sehingga kalau Tuhan yang mengatakannya, apapun, haleluya, dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apapun yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Amin. Bukankah Yosua juga mengalami, saudara? Bagaimana Yosua mengalahkan Yeriko dengan tembok yang demikian tebal? Temboknya Yeriko itu diperkirakan tebalnya 12 meter lebih, saudara. Karena 2 kereta kuda bisa sisipan di atas tembok kota itu. Tapi bagaimana Yosua meruntuhkannya? Dengan senjata, dengan tentara? Enggak. Tuhan hanya berkata, kelilingi tembok itu 7 hari. Hari 1 sampai 6 sekali. Hari ke-7 putari 7 kali dan setelah itu kamu bersorak. Enggak ada nalar-nalarnya, enggak ada logis-logisnya, sudah. Hanya putar-putar begitu bisa menghancurkan tembok Yeriko. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan Allah Israel mengatakannya. Amin. Kalau Tuhan mengatakannya pasti akan terjadi. Ya, wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, asal menjamah jumbai jubah, aku akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Kenapa wanita itu bisa percaya seperti itu? Karena Tuhan taruh iman dalam hatinya. Karena itu percayalah, kalau Tuhan nyatakan sesuatu bagi kita, lakukan, saudara. Karena pasti akan terjadi. Amin. Ya. Dan itulah yang Tuhan sayang, suka sama Naaman, saudara. Karena Naaman percaya kepada caranya Tuhan. Ya, dan supaya kita jadi orang yang percaya pada cara Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Itulah bahagianya jadi orang yang rendah hati. Terhindar dari banyak hal yang salah, ya, terhindar dari banyak kekeliruan, bahkan akan menemukan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Jadi salah satu ketaatan bentuknya adalah kerendahan hati. Salah satu bentuk ketaatan yang lain adalah percaya kepada caranya atau jalannya Tuhan, meskipun enggak masuk akal. Ya. Saya ingin kesaksian sedikit ya Pak ya, mudah-mudahan waktunya masih bisa ya Pak. Ya. Saudara, tahun berapa ya, 2013 saudara, waktu itu gereja memakai sebuah tempat di daerah Pastur saudara, di kota Bandung ya. Dan kemudian ternyata gedung itu akan dijual sehingga kami nggak bisa pakai lagi, saudara. Dan awalnya
kami diberi waktu 2 tahun, saudara, untuk pindah, untuk cari tempat yang baru. Ya. Tetapi setelah kontrak, ya, tanda tangan perjanjian diubah jadi setahun, saudara. Ya, dan gak mudah cari tempat, saudara. Ya. Dan waktu itu kita berusaha cari tempat, gak dapat, saudara. Padahal sudah. Jadi kami harus keluar dari tempat itu sekitar bulan April. Sampai awal Desember tahun sebelumnya, saudara ya, itu kami belum dapat tempat, saudara. Ya. Dan kemudian di tengah-tengah, sudah setahun tuh, berarti sudah hampir setahun kami cari tempat. Di tengah-tengah, ya sudah hampir, saya sampai pergi ke Jakarta, jumpai orang-orang yang punya tempat di Bandung, saudara, tapi ternyata enggak bisa. Dan di awal bulan Desember itu tiba-tiba Tuhan taruh rema dalam hati saya. Seperti Tuhan taruh rema dalam hati wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya. Tuhan taruh rema dalam hati saya untuk begini, saudara. Tuhan mau saya berdoa, tapi berdoanya di antara jam 2-3 pagi. Ya. Saya sering, saudara ya, jam-jam segitu di tengah tidur kebangun pengen ke kamar kecil, ya. Dan tiba-tiba Tuhan taruh rema dalam hati saya. Sebelum kamu kembali tidur, doa dulu. Ya. Dan saya lakukan, saudara. Dan menjelang akhir Desember, itu awal Desember. Menjelang akhir Desember, tiba-tiba dengan jalan Tuhan, dengan mujizat, saya dipertemukan dengan seorang anak Tuhan juga yang punya tempat di mana kami sekarang beribadah. Dan kemudian dalam pertemuan itu langsung deal, kesepakatan, ya. Januari langsung tanda tangan, saudara, perjanjian, dan sebelum April habis, kami sudah bisa beribadah di tempat yang baru. Ya. Puji Tuhan, ya, semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Tapi saya hanya mau tunjukkan, saudara, kan enggak ada hubungannya doa di jam 2-3 pagi ya Pak ya, dengan bisa dapat tempat. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang mengatakannya, itu pasti akan terjadi. Percayalah kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Amin. Dia akan tuntun setiap kita. Dan apapun Roh Kudus yang nyatakan dalam diri kita, lakukan, saudara. Tuhan baik. Kenapa Tuhan ngasihnya kok hal-hal yang kecil, yang sepele sih? Mandi 7 kali di sungai Yordan, keliling 6 hari, 7 hari, sekali sehari. Cuma jamah jumbai dubah, kok bisa sembuh? Karena ingat, kita menghadapi masalah yang di luar kemampuan manusia. Hanya Tuhan yang bisa. Dan karena itu Tuhan kasih kita syarat yang sangat sederhana. Tuhan hanya mau kita percaya. Tetap berharap, tetap berusaha, tetap mencari, tetap percaya. Tuhan yang akan nyatakan pada waktunya Tuhan. Amin. Saya lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Next, tolong. Naaman adalah orang yang sangat bersungguh hati kepada Tuhan. Ya, dari mana kita tahu? Next, tolong. Saudara, setelah Naaman sembuh, dia kembali kepada Elisa dan dia berkata, Alkitab menulis begini, saudara. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Selanjutnya seperti yang saya ceritakan tadi, saudara. Elisa enggak mau terima pemberiannya. Naaman hanya minta dibolehkan membawa tanah dari Israel untuk dia bikin mezbah. Untuk mempersembahkan korban kepada Allah Israel. Kenapa? Karena sekarang Naaman tahu bahwa Allah yang sungguh-sungguh Allah adalah Allahnya Israel. Dan karena itu sejak hari itu dia beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan dia minta, tolong doakan ampuni aku kalau aku harus mendampingi Raja Aram masuk ke kuilnya Dewa Rimon. Biar Tuhan mengampuni aku. Tetapi sejak hari itu hatinya Naaman berpaut sepenuhnya kepada Tuhan Allah Israel. Dan ini menunjukkan Naaman bersungguh hati kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan adalah waktu kita berkomitmen sekali Yesus tetap Yesus.
Nggak ada yang lain. Amin saudara. Ya, jangan pernah ada di antara kita yang mendua hati. Ya, ke Tuhan Yesus ya iya, tapi ke yang lain-lainnya juga percaya saudara. Ya, karena itu hati-hati dengan hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana. Tapi jangan sampai itu mengganggu ya kesungguhan kita kepada Tuhan. Contohnya apa? Ramalan-ramalan, ya, zodiak. Nah, saudara, itu kan kecil saudara, sederhana ya. Tapi ingat loh, kalau kita terus memperhatikan itu kita tandanya kita tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan sudah jelas kok, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun ujung-ujungnya pasti damai, percaya aja saudara. Amin. Ya, saudara kalau klik portal berita kadang-kadang kan tanpa kita carikan tiba-tiba ada ramalan saudara ya, yang keluar ya. Itu kalau saya lihat itu saudara, saya baca judulnya saja saya nggak mau. Saya pasti skip, saya hindari. Kenapa? Jangan sampai itu masuk ke pikiran kita sehingga nanti memengaruhi kita saudara. Amin. Jaga supaya hati kita bersungguh hati kepada Tuhan. Dan saya percaya, ya, seperti tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kita semua saudara, kita pasti akan mengalami, menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Karena Tuhan menghargai ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Dan ketaatan sekali lagi bukan hanya masalah tidak mencuri, tidak berzina dan lain sebagainya. Tapi ketaatan berarti kita tetap percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Karena itu menghadapi apapun kita nggak pernah putus asa. Kita tetap bersemangat menjalani hidup ini dan itu kita buktikan dengan kita terus cari solusi, terus berusaha sampai Tuhan buka jalan. Yang kedua, kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita percaya kepada jalan-jalannya Tuhan. Dan yang keempat, kita bersungguh hati kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saudara boleh katakan sama kanan kirinya, ingat ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan ya. Saya berdoa biar apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, mari saudara, saya ingin berdoa buat saudara dan dengan hormat saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami sembah, kami muliakan dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini hamba-Mu bersyukur Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Gembala, para staf pengembalaan, para pekerja dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih karena Engkau memberikan hari ini buat kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan Pentakosta. Biar api dalam hati kami berkobar kembali Tuhan. Dan biar gak pernah padam. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa biar apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan terus menyempurnakannya. Hamba-Mu selesai berkata-kata tapi hamba-Mu percaya. Engkau terus menyempurnakannya, mengajarkan kepada umat-Mu. Bahkan hamba-Mu percaya Roh Kudus menolong kami semua untuk mengingat firman Tuhan ini. Dan melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya pendengar firman tapi kami jadi pelaku firman. Dan kami percaya kami akan terima berkat juga dari janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar anugerah-Mu turun atas seluruh umat-Mu. Tuhan biar di masa-masa yang gak mudah ini, kami tetap hidup dengan anugerah Tuhan. Karena itu tolong kuatkan kami Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu membuat kami boleh hidup dalam ketentraman yang besar. Sehingga kami boleh menjalani setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan ucapan syukur. Berkati setiap keluarga, berkati setiap suami istri Tuhan. Agar boleh hidup rukun, harmonis, saling mengasihi, setia satu dengan yang lain. Berkati orang tua dengan anak, boleh saling mengasihi, saling menghormati. Berkati Tuhan, biar umat-Mu semuanya boleh hidup baik-baik dan sehat-sehat senantiasa dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kami percaya di masa apapun tetap ada berkat yang jadi bagian setiap kami. Dan biar itu boleh kami terima melalui usaha pekerjaan kami dalam nama Yesus. Umat-Mu yang sedang studi, kuliah, Tuhan juga berkati. Berkati anak cucu kami Tuhan. Supaya jadi perkasa di bumi ini dalam nama Yesus. Terima kasih.
Berkati Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Berkati staf pengembalaan, seluruh pekerja pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh terus terima kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kami boleh bertekun di ladang Tuhan. Setia di ladang Tuhan. Komitmen dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, berkati gerejamu di tempat ini. Tuhan yang terus tuntun, Tuhan yang terus bawa untuk maju, berkembang, memenangkan jiwa-jiwa. Semua jemaat dipersiapkan jadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan mengabulkannya. Bahkan lebih dari yang kami doakan. Karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan karena semua doa ini kami naikkan dengan sepakat sehati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.